Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Gama terus memijit tengkuk pujaan hatinya, sementara tangan yang lainnya mengumpulkan rambutnya ke belakang. "Kamu terlihat kurang sehat, kita ke dokter saja," bujuk Gama prihatin. Nesa terdiam sembari sibuk mencuci mulutnya. Ia merasa sedikit pusing dan lemas. Sepertinya nanti harus minum obat. Menyadari tingkah Gama yang terlalu dekat, refleks Nesa membuat jarak. Gadis itu tercengang saat mendapati Rashid berdiri tak jauh darinya. Pria itu masih menyimak dengan interaksi keduanya, walaupun tak menimpali apapun. Jelas saja Rashid curiga. Lusa Rashid harus meminta penjelasan atas semua ini, mengingat kedekatan mereka. Interaksi keduanya sangat tak lazim di matanya. Saat Nesa hendak beranjak, netra keduanya bertemu. Nesa dan Gama terlihat salah tingkah, namun Gama sepertinya lebih santai dengan semua ini dibanding Nesa yang terlihat kurang nyaman. Andai saja tidak ada Rashid di sana, sudah pasti pria itu akan membawa Nesanya dalam pelukan hangatnya. "Mas, makan malamnya. Ada apa sih?" tanya Tere menyusul dengan kesal, menyorot interaksi kedua orang yang terlihat saling diam, namun cukup mencuri perhatian. "Kamu gak apa-apa?" Rashid mendekat dengan khawatir, membuat Gama sedikit kesal dan cemburu dengan perhatiannya. Jujur, Nesa tidak ingin kembali ke meja makan, apalagi jika ada bau udang yang menyengat. Bisa-bisa Nesa muntah di tempat. Kepalanya semakin berdenyut saja. "Nes, kamu kenapa sayang?" tanya ibu khawatir menemukan putrinya kembali ke meja makan. Tere mulai tidak suka dengan Nesa yang seakan caper dengan semua orang. "Sakit apa sih? Caper ya?" tanya Tere belak-belakan. Perempuan itu memang suka berbicara terlalu gamblang bila tidak berkenan di hatinya. Tak peduli sedang banyak orang. Nesa hanya diam, semakin tidak nyaman dan perutnya seakan kembali bergejolak saat melihat udang dengan baunya. "Astaga, aku kenapa sih? Please kuat sampai makan malam ini selesai. Jangan membuat malu keadaan, Nesa." "Nesa sedikit kurang enak badan, Mah. Maaf ya, Tante, Om. Nesa izin mendahului." Pamit Nesa undur diri. Perempuan itu tidak tahan dan takut kembali mual. "Nesa sakit. Apa perlu kita panggilkan dokter?" tawar Bu Sukma perhatian. "Terima kasih, Tante. Hanya sedikit pusing dan mual. Sepertinya masuk angin." "Aku duluan, Sid," pamitnya sebelum beranjak. Nesa dengan terpaksa meninggalkan ruangan karena tubuhnya tidak bisa diajak sejalan. Rashid mengangguk, sekilas menatap Gama yang terus menyorot Nesa, masih menunjukkan pandangan kagum dan rasa khawatir yang begitu kentara. Pria itu pun tersenyum tak percaya dalam hati. Saking penasarannya, Rashid sebelum pamit sampai bertanya pada Tere. "Apa kamu yakin bahwa hubungan rumah tanggamu baik-baik saja?" bisik Rashid pada Tere yang seketika membuat perempuan itu tercengang. "Apa maksud kamu?" tanya Tere pura-pura tidak tahu. "Aku seperti membaca jawaban lain di mata kamu dan Gama." Dek. Sudah menyimpan secara rapat pun masih bocor juga. Rasanya sakit. Entah mengapa bisikan Rashid membuat Tere dongkol saja. Setelah kepulangan Rashid dan keluarganya, Tere langsung menuju atas. Tidak menemukan suaminya di kamarnya, membuat perempuan itu semakin murka. Sementara Gama sendiri begitu acara makan malam selesai, langsung melesat ke lantai atas, menyusul Nesa ke lantai 2. Pria itu khawatir dan cemas dengan apa yang Nesa keluhkan. "Sayang, kamu pucat banget. Aku takut bukan hanya sekedar masuk angin, tapi ada indikasi lain," ujar Gama perhatian. "Mas, kamu ngapain nyusul ke kamar sih?" protes Nesa tak setuju. "Aku mengkhawatirkan dirimu, Nesa. Tolong jangan usir aku."
Aku semakin pusing melihatmu di sini. Please, aku butuh istirahat. Mohon Nessa merapatkan 10 jarinya. Sudah saatnya kita jujur, Nes. Aku tidak mau menyimpannya. Enggak, kamu keluar, Kak. Aku akan marah kalau kamu tetap bertahan di kamar ini. Tolong, kamu ngerti kondisi aku. Aku hanya mengkhawatirkanmu dan mungkin malam ini aku akan pulang ke rumah. Tolong jaga dirimu baik-baik. Besok aku akan kembali. Saat Gama keluar dari kamar Nessa, saat itulah mendapati Tere tepat di depan kamar adiknya. Pandangan mereka bertemu dengan tanda tanya yang besar. Jujur, apa mas? Tanya Tere tidak ramah menatap keduanya secara bergantian. Pamit, mulai malam ini aku akan meninggalkan rumah ini. Hah, pamit? Ada urusan apa sampai pamit segala? Sedekat itukah? Sampai harus menyusul ke kamarnya? Kamu masih punya satu janji padaku, setidaknya sampai hari itu tiba. Kesal Tere terus menekan pria itu. Besok aku akan kembali, ujar Gama dingin. Apa yang membuat kamu begitu perhatian dengan Nessa? Mataku tidak buta, bentak Tere murka. Nessa hanya terdiam, lebih tepatnya syok dengan terpaan Tere begitu tiba-tiba. Maaf Tere, aku memang bersalah, aku mencintai adikmu, jawab Gama mantap. Walaupun Nessa terus menggeleng dengan muka cemas, Gama tetap harus mengatakan yang sejujurnya. Ia tak peduli nanti mau seperti apa. Yang jelas saat ini Gama ingin terbuka dan memberi kepastian dan kejelasan. Sudah terlanjur kepergok juga, tak ada gunanya berkelit yang akan menimbulkan kebohongan lainnya. Wow, Debak mengakui dengan mantap. Dan Nessa, kamu dengan senang hati menerima bermain-main di belakang aku. Kalian berdua pengkhianat, sembur Tere berapi-api. Nessa hanya terdiam dengan perasaan bersalah sambil menangis. Brengsek kamu mas, jadi kamu ngotot minta pisah hanya karena Nessa, gara-gara perempuan tak punya malu ini. Bentak Tere murka, mendorong tubuh Gama dengan marah. Dasar adik hina, tidak tahu diuntung. Kamu dengan tanpa perasaannya mengkhianati kakakmu sendiri. Geram Tere sama juga mendorong Nessa hingga tersungkur ke lantai. Gama jelas tidak terima melihat Tere berlaku kasar pada Nessa. Pria itu segera berjongkok dan menolong perempuan yang sepenuhnya telah menguasai hatinya. Kamu belain perempuan ini mas, kamu benar-benar tega dan tidak berperasaan. Apa tidak ada wanita lain yang lebih pantas menjadi selingkuhanmu? Kenapa harus Nessa? Murka Tere merasa sangat dikhianati. Iya salah, semua salah di aku. Oke, aku emang salah udah berani main hati dengan Nessa. Tapi kamu jangan melulu merasa yang paling disakiti. Aku kayak gini juga ada sebabnya. Seharusnya kamu mulai introspeksi diri. Bentak balik Gama hilang kesabaran. Rasanya gemas, rasa iba yang masih tersisa benar-benar terkikis habis oleh keegoisan Tere selama ini. Gama akui ia salah dan semua telah terjadi. Jadi, kamu menganggap semua salah aku. Kamu tidak akan jadi seperti ini kalau Nessa tidak kegatelan. Matanya memindai ke Nessa dengan garang. Kamu memang tidak pantas disebut adik. Laknat pelakor. Tere tidak terima disalahkan. Jelas-jelas mereka yang berselingkuh, dirinya yang dikhianati. Apapun masalahnya, tetap mereka bersalah dan Nessa tersangka utama. Membuat perempuan itu benar-benar murka. Dengan cepat menarik rambut Nessa dan menghempaskan perempuan itu ke sisi ranjang. Nessa yang syok, lemas, ditambah nangis, frustasi berat, terkena dentuman benda tumpul pojok ranjang, membuat perempuan itu merasa hilang keseimbangan. Perempuan itu memegang kepalanya yang berdenyut seraya berputar. Nessa, pekik Gama histeris, darah mengalir dari pelipisnya. Sepertinya robek akibat benturan yang teramat keras. Tere hanya menatap dengan sinis. Sementara ribut-ribut dan pekikan Gama jelas sampai terdengar dari lantai bawah, membuat Mama terpaksa naik ke atas dengan tertatih. Perempuan paruh baya itu terkejut mendapati keributan anaknya yang tak terelakkan.
"Ada apa ini?" tanya ibu menguatkan diri dibantu pembantu rumahnya. "Lihat mah, anak pungut mama berulah. Beraninya dia bermain gila dengan Gama. Seharusnya mama buang dia dari kecil, bukan malah memeliharanya." Tere benar-benar kesetanan. Keributan tak terelakkan lagi. Tere yang terus menyerang tak bisa mengontrol diri, bahkan melukai Nesa. Jelas membuat Gama begitu khawatir. Nesa yang merasa tak kuat lagi, akhirnya ambruk tak sadarkan diri dalam pangkuan Gama. Pria itu tak lagi mendengar murka dan cacian Tere. Ia langsung menggendong pujaan hatinya, membawa ke rumah sakit. Ibu terdiam syok, tangannya menekan dadanya sendiri. Perempuan sepuh itu merosot ke lantai dengan rasa sakit yang luar biasa. "Mama!" pekik Tere histeris. Malam itu benar-benar menjadi gelap untuk keluarga Rianti. Kedua orang dengan status anak dan ibu sama-sama dilarikan ke rumah sakit. Gama yang begitu panik melihat keadaan Nesa belum juga sadar. Rasanya jantungnya seakan berhenti memompa. Ia begitu takut kehilangan seseorang yang begitu ia sayangi. Tere yang sama halnya ketakutan setengah mati melihat ibunya masuk rumah sakit karena ulah dirinya yang tidak bisa mengendalikan emosi di rumah akhirnya menyebabkan ibunya terpaksa harus dirawat kembali. Beberapa jam mendapat penanganan membuat Nesa pulih dari kesadarannya. Pria itu tak sekalipun meninggalkan ruangan itu, membuat Tere semakin murka dan kesal saja melihat perlakuan Gama yang begitu khawatir dan perhatian terhadap adiknya. Nesa sendiri sudah dipindah ke ruang rawat, sementara ibu masuk ruang ICU dengan kondisi kritis. Dalam kondisi terburuk dan terberat yang menimpa keluarganya, Tere menangis pilu yang paling dalam mengetahui fakta paling mencengangkan. "Keluarga dari Sasa Nesa?" "Iya dok, bagaimana keadaan Nesa dok?" "Bapak suaminya?" "Saya kakaknya dok, informasi bisa saya yang bertanggung jawab terhadap pasien," ucap Gama bergetar. "Tolong sampaikan pada keluarga inti atau suaminya mas, pasien shock berat, benturan di kepalanya untung tidak terlalu berat, janin yang dalam kandungannya juga selamat. Tolong dijaga mas adiknya, jangan sampai stres yang menyebabkan banyak tekanan, itu akan sangat tidak baik untuk kehamilannya." Entah harus senang atau sedih di tengah huru-hara, yang jelas Gama begitu bahagia dengan berita kehamilan Nesa.